Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebelum kami mendengarkan daripada isi firman-Mu, mohon supaya Tuhan menyediakan hati kami, pikiran, seluruh tubuh kami ya Tuhan, untuk menerimakan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ke 47, yang berbunyi, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin agama mengejek dia. Katanya, orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Apa juga tulisan di atas kepalanya? Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpa dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatkanlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, saya menarikkan apa yang tertera di atas ayat-ayat yang telah kita baca tadi, yaitu salib Yesus. Salib pada agama yang lain ataupun kepada golongan orang lain, kalau kita dengar mereka mengatakan salib ada jin, dan jin-jin ini ya sedang memanggil. Jadi bagi kita bukan jin, tetapi adalah kematian Tuhan Yesus mengganti kamu dan saya. Saudara, sewaktu dia disalibkan, ada 3 golongan. Pada waktu itu ada sesuatu yang menimbul, tidak paham pada diri mereka. Yang pertama, kita lihat daripada ayat 35, di mana para pemimpin agama yang tidak percaya kepada Yesus, yang sudah menyerahkan Yesus untuk disalibkan, mengejek dia dengan berkata, "Orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri." Itu adalah kata-kata yang tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka memiliki hati yang jahat terhadap Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat golongan yang kedua, yaitu prajurit yang mengolok dia dengan mengatakan, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, saudara, ini menandakan bahwa juga prajurit juga tidak percaya kepada Yesus. Kita lihat
juga ada dua yang digantung bersama dengan Yesus, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan satu di antara mereka juga menghujat Yesus dengan mengatakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami," katanya. Jadi kawannya menegur dia, kenapa kau cakap begitu? Sedangkan kamu dan saya selayaknya menerima setimpa dengan perbuatan kita. Sedangkan orang ini, dia adalah orang benar. Jadi kita lihat, ada perbezaan, pemisahan di tengah-tengah orang yang sedang menjadi saksi Kristus waktu dia disalibkan. Satu di antara mereka itu yang mengatakan, dia disalibkan bukan karena dosa, tetapi kamu dan saya selayaknya menerimakan setimpah ataupun selayaknya menerimakan hukuman setimpah dengan perbuatan kita. Jadi dia katakan kepada Yesus, "Yesus, kalau engkau datang, ingatlah aku." Ya, kira-kira begitu dia mengatakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus adalah yang benar. Dia datang ke dalam dunia ini, mati untuk dosa kamu dan saya, dan lebih-lebih lagi bagi si penjahat ini tadi. Dia percaya Yesus akan datang menjadi raja, dan dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Dan di situ kita lihat apa kata Yesus. Yesus berkatakan, "Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus." Lalu kita lihat, saudara, apa akibat daripada penyaliban Yesus Kristus ini? Memang kuasanya terjadi, di mana tirai di bait Allah terbelah dua. Ya, terbelah dua. Dengan tidak ada orang yang pergi membelahkannya, tapi dia terbelah tersendiri. Bukan tersendiri sebenarnya, memang adalah karena kuasa Tuhan. Kita lihat pada waktu itulah Yesus menyerahkan. Dia katakan, "Ke dalam tanganmu aku serahkan," kata Yesus. Jadi kita lihat bahwa pengakuan kepala pasukan prajurit tadi juga mengaku sesungguh orang ini adalah Yesus. Ya, Yesus adalah orang benar. Nah, saudara yang kukasihi dalam Tuhan, memang bukan hanya waktu itu, tapi sampai sekarang ada yang menghina Yesus, ada yang menghinakan salib, ada yang melihat salib saja di depan mereka mau suruh turunkan, karena mereka kata itu adalah jin setan ada di situ. Percayakah kamu bahwa ada jin setan di salib Yesus? Tidak kan? Kuasa Tuhan nampak di situ. Di mana kamu dan saya tidak perlu pergi sana, tapi Dia yang tergantung di kayu salib untuk kita. Dia disalibkan supaya kamu dan saya tak perlu lagi pergi ke tempat itu. Kamu dan saya sudah diganti oleh Yesus sendiri. Puji Tuhan. Kita tunggu Dia datang dengan kemuliaannya pada akhir zaman. Kita tidak tahu, saudara. Mungkin besok, lusa, ataupun pada masa kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita pada Jumat Agung ini. Jumat Agung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.